Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Kasih Ardini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji kolimasi pesawat radiografi umum yang terdiri atas iluminasi, selisih lapangan kolimasi, dan ketidaklurusan berkas sinar X. Uji kolimasi merupakan salah satu parameter pengukuran di pesawat radiografi umum yang masuk dalam rangkaian kendali mutu pelayanan radiodiagnostik dan intervensional. Menurut Perka Bapeten nomor 2 tahun 2018, menyatakan bahwa uji kolimasi merupakan salah satu parameter yang wajib lolos uji kesesuaian, sehingga jika tidak lolos, maka pesawat akan mendapatkan status tidak andal dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan pasien. Dalam perka tersebut, uji kolimasi terdiri dari 3 komponen, yaitu iluminasi, selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar X, dan ketidaklurusan berkas sinar X. Parameter uji kolimasi yang pertama, yaitu iluminasi. Tujuannya untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dan berkas cahaya kolimator. Alat yang digunakan yaitu luxmeter, dengan lolos uji lebih dari sama dengan 100 lux. Cara kerjanya yang pertama, pastikan cahaya ruangan sama dengan cahaya ketika pengujian. Yang kedua, atur jarak SDD 100 cm yang dapat diukur dengan meteran. Lalu hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25 x 25 cm. Tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda katoda. Untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi. Ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Ujian kedua yaitu selisih lapangan kolimasi. Tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat yang digunakan yaitu beam alignment dan kolimator test tool dengan lolos uji delta X atau delta Y kurang dari sama dengan 2% SID. Cara kerjanya yang pertama, letakkan reseptor citra atau kaset ukuran 24 x 30 cm di permukaan datar. Yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah kolimasi. Atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Yang ketiga, pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan water pass atau bubble level yang berfungsi untuk memastikan permukaan kolimasi dan reseptor citra berada dalam keadaan level atau rata. Yang keempat, pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Yang kelima, tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset. Letakkan kolimator test tool, catat posisi penanda orientasi, dan definisikan sumbu X1, X2, Y1, dan Y2. Pastikan crossline kolimator jatuh tepat pada crossline kolimator test tool, dan lakukan adjustment bila diperlukan. Atur bukaan kolimasi pada sumbu X dan catat nilai X1, X2. Atur juga bukaan kolimasi pada sumbu Y dan catat nilai Y1, Y2. Atur faktor eksposi, expose reseptor citra, dan lakukan analisis hasil uji. Berikut adalah persamaannya. Untuk poin 1 dan 2, kita menghitung selisih antara lapangan kolimasi dengan berkas sinar X yang terlibat di hasil citra setiap sumbu. Secara umum, nilai selisih bukaan kolimasi dengan panjang sumbu di hasil citra dibagi dengan SID dan dikalikan dengan 100%. Hal ini harus dilakukan untuk setiap sumbu. Kemudian, jumlahkan nilai selisih X1 dan X2 serta Y1 dan Y2, kemudian bandingkan nilainya dengan toleransi, yaitu kurang dari sama dengan 2% SID. Lalu, jumlahkan nilai delta X dan delta Y, dan bandingkan dengan nilai toleransinya, yaitu kurang dari sama dengan 3% SID. Uji yang ketiga yaitu ketegaklurusan berkas. Tujuannya untuk mengevaluasi ketegaklurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakan, beam alignment dan kolimator test tool. Toleransi, kurang dari sama dengan 3%. Cara kerjanya yang pertama, cek ketegaklurusan berkas sinar X pada hasil uji kolimasi. Yang kedua, catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Sekian video kali ini, terima kasih.